Ada dua kriteria dalam saya membuat sebuah video versus, yaitu versus berdasarkan harga, dan yang kedua adalah versus berdasarkan spesifikasi. Karena biasanya spesifikasi berbanding lurus dengan harga. Masalahnya, zaman sekarang harga ini udah bandel, so. Banyak yang nggak sesuai dengan spesifikasi. Salah satunya ya HP ini, spesifikasi begini kok harganya segini. Dan gara-gara brand-brand baru yang berani mainin spesifikasi di harga yang terjangkau, kayaknya sukses bikin beberapa brand besar terusik ya. Dan nongolah si Huawei Y7 Pro dengan spesifikasi yang mirip tentunya. Dan HP-HP murah itu makin kesini makin bagus bentuknya. Lihat aja kedua HP ini. Realme 2 punya desain diamond cutting ala-ala HP Oppo. Ya karena emang anaknya Oppo, wajar aja kalau mirip, ya nggak? Kalau nggak mirip ya perlu dicurigai ini anak siapa. Sedangkan Huawei Y7 Pro punya desain gonjreng mirip kayak HP-HP flagship Huawei. Desain adalah bagian paling objektif yang dapat saya nilai. Dan untuk desain jujur saya lebih suka Y7 Pro dengan desain gonjreng bergradasi. Desainnya lebih nggak malu-maluin buat dipamerin dan nggak terlalu standar ya. Ya, saya tahu kalau HP pada akhirnya akan dipakein casing. Tapi sekali lagi, warna dari Huawei Y7 Pro ini susah buat ditolak. Build quality kedua HP ini terlihat sama-sama bagus menurut saya. Hanya saja build quality dari Huawei di mata saya sedikit lebih baik ya. Kedua HP ini punya material yang sama, tapi feel di tangan saya kerasa Huawei Y7 Pro terasa sedikit lebih mahal dibandingkan si Realme 2. Ukuran layar kedua HP ini mirip. Selain ukuran, resolusi, rasio, dan pixel density-nya juga mirip. Realme itu udah pakai Corning Gorilla Glass 3, sedangkan Huawei Y7 Pro nggak tahu pakai apa. Saya nggak nemu informasi soal kaca di HP ini. Yang sedikit berbeda adalah bentuk notch-nya, di mana Huawei Y7 Pro pakai notch yang kecil di tengah, sementara Realme itu lebih besar ukuran notch-nya. Tapi soal kualitas warna yang keluar dari layar, kayaknya beda cerita ya. Saya merasa warna dari Realme itu lebih vibrant dari Huawei Y7 Pro. Layar di HP Huawei ini cenderung pucat dan warnanya kayak orang keluar gitu ya. Beda dengan Realme 2 yang justru kelihatan lebih hidup dan lebih gonjreng alias vibrant. Sedangkan dari sisi hardware, saya merasa performa kedua HP ini 11-12. Prosesornya juga sama, RAM-nya juga sama, internal storage-nya juga sama juga. Tapi tetap yang namanya versus perlu data yang lebih objektif dibandingkan sekedar perasaan. Oleh karena itu, saya akan coba beberapa aplikasi benchmark untuk melakukan pengujian dan buktikan apakah benar kedua handphone ini mirip. Angka yang didapat dari aplikasi AnTuTu Benchmark menunjukkan bahwa raw power kedua HP ini nyaris identik karena angka yang didapat juga sangat mirip. Sedangkan angka yang didapat dari aplikasi Geekbench juga nyaris sama ya, baik untuk performa single core atau performa multicore-nya. Angka yang dihasilkan oleh aplikasi PCMark juga sekali lagi nyaris identik. Dan terakhir, angka yang dapat dari aplikasi 3D Mark juga ya nyaris sama lah, mirip-mirip lah. Tapi walau secara angka kedua HP ini mirip, tapi user experience yang kita dapatkan juga bergantung pada software ya. Kalau ngomongin software di kedua HP ini, kita udah jelas akan ngomongin soal MUI dan ColorOS. Kedua HP ini pakai Android 8.1 Oreo dan kedua sistem antarmuka ini bukan favorit saya. Tapi kalau harus milih, ya saya jelas nggak akan milih ColorOS karena terlalu minim kustomisasi ya. Berbeda dengan Huawei yang seperti sudah kita tahu, MUI mereka ini fiturnya bejibun ya. Bahkan fitur-fitur yang mungkin nggak akan kita pakai sekalipun ada di sini. Tapi bukan berarti ColorOS itu jelek ya. Menurut saya justru ColorOS ini salah satu dari sistem antarmuka yang optimal selain FunTouch OS milik Vivo tentunya. Untuk gaming, saya merasa main game di Realme itu terasa lebih nyaman. Selain karena warna layarnya yang lebih vibrant, di ColorOS milik Realme ini sudah dilengkapi dengan fitur Game Space. Jadi fitur ini akan mengoptimalkan segala bentuk processing dalam hal gaming. Selain itu, beberapa fitur juga bikin experience gaming di HP ini jadi lebih baik ya. Sebenarnya Huawei punya teknologi yang bernama GPU Turbo yang pernah kita bahas dulu. Tapi sayang, fitur ini nggak ada di HP ini. Jadi untuk gaming saya lebih prefer ke Realme 2. Ukuran baterai kedua HP ini mirip ya. Huawei Y7 Pro punya baterai sebesar 4000 mAh, sedangkan Realme itu punya baterai sebesar 4230 mAh. Daya tahan baterai kedua HP ini menurut saya justru terasa 11-12 ya. Padahal ukuran baterai si Realme 2 ini sedikit lebih besar dibandingkan si Y7 Pro. Tapi perbedaan ukuran baterai segini nggak bikin daya tahan baterai kedua HP ini signifikan. Setidaknya itu yang terjadi saat saya tes kedua HP ini pakai aplikasi PCMark. Selain baterai, setup kamera kedua HP ini juga mirip ya, nyaris identik malah. Bedanya cuma di ukuran aperture dan resolusi kamera depan, di mana Huawei Y7 Pro punya ukuran lebih besar. Kita langsung aja bahas soal hasil dari kamera kedua HP ini. Di foto pertama ini kedua foto sama-sama bagus ya, tapi karena secara angka, bukan kamera dari Huawei Y7 Pro lebih besar, maka foto yang ditangkap lebih bokeh dan lebih artistik dibandingkan si Realme 2.
yang terasa biasa karena memiliki aperture yang lebih kecil. Di foto kedua ini, kedua foto yang ditangkap oleh kedua HP ini sama-sama hancur. Lihat aja bagian bunganya, kerasa blown out sekali. Nggak ada yang berhasil meng-highlight si bunga. Tapi di foto ini terlihat warna yang ditangkap Huawei Y7 Pro sedikit lebih baik dan lebih natural dibandingkan foto dari Realme 2 yang menurut saya terlalu hijau ya. Di foto ketiga ini Huawei Y7 Pro berhasil menangkap detail yang lebih baik dibandingkan Realme 2. Guratan-guratan pada kepala panda ini berhasil ditangkap dengan baik. Bahkan bagian kepala, foto dari Realme itu terlihat sedikit oversaturate yang berakibat hilangnya beberapa detail dari gambar. Di foto keempat ini sekilas terlihat mirip ya kualitasnya, tapi coba nih ya kita zoom. Hasilnya juar. Pakai kelihatan kan ya, yang mana yang busuk. Saya emang demen nih kalau bagian nyela-nyela lagi. Suka tulus aja ngomongnya, ikhlas. Di foto kelima ini saya ambil dalam kondisi low light ya. Kedua foto yang ditangkap oleh kedua HP ini sama-sama lumayan bagus menurut saya. Tapi menurut saya lagi, foto dari Realme 2 terlihat lebih terang dan lebih enak dilihat dibandingkan foto dari Huawei Y7 Pro. Nah, saya kalau nyari sampel foto pasti akan ada foto makanannya karena kamera HP yang bagus adalah kamera yang bisa bikin makanan terlihat lebih enak menurut saya. Di foto makanan yang pertama ini saya berkesimpulan foto dari Huawei Y7 Pro ini lebay. Biasa aja dong lebaynya. Mungkin niatnya baik ya, biar makanannya kelihatan enak, tapi ya nggak gini juga Kels. Ini malah lebih mirip makanan dummy yang dari plastik itu. Foto kedua juga sama aja sih. Usaha Huawei Y7 Pro untuk bikin foto makanan kelihatan enak, malah bikin fotonya kehilangan detail di beberapa bagian dan cenderung oversaturated. Aduh, ampun dah. Selanjutnya foto portrait. Kedua foto ini sama-sama jauh dari kata sempurna ya. Banyak banget miss yang bisa kita dapetin di sini. Tapi kalau dihitung, miss dari si Realme 2 ini paling kacau ya. Perhatiin yang saya kasih tanda nih. Padahal ini cuma garis doang loh. Tapi si Realme ini kebingungan mau di blur atau enggak. Kan dodol. Untuk foto selfie, kedua HP ini bisa nangkap foto yang sama-sama bagus ya. Kelihatan kok detail dari foto selfie kedua HP ini bagus. Tapi warna dari Realme 2 kelihatan melenceng karena kelihatan pucat banget malah. Berbeda dengan Y7 Pro yang terlihat lebih vibrant dan lebih natural. Foto selfie kedua ini sangat mudah untuk membuat kesimpulan ya. Yang mana yang paling busuk di antara keduanya. Demen banget aku kalau nyala ini. Nah ini saya agak sedikit emosi nih. Selfie di Realme 2 ini bikin muka saya pucat banget cuy. Udah kayak mayat. Astagfirullahaladzim. Nah untuk perekaman videonya, untuk kamera belakang saya sedikit lebih suka video dari Realme 2. Karena warnanya lebih vibrant ya. By the way, ini bukan video dari Realme 2 yang stabil ya, tapi pas shoot video pakai Realme 2 nggak ada angin, makanya kelihatan lebih tenang dan nggak banyak gerak bunganya. Sedangkan untuk perekaman video di kamera depan, saya merasa video dari Huawei Y7 Pro lebih baik karena punya dynamic range yang lebih baik dibandingkan si Realme 2. Beberapa kali video dari Realme 2 gagal meng-highlight bagian yang gelap, alhasil videonya jadi lebih gelap saat menghadap ke sumber cahaya. Kedua HP ini menurut saya sama-sama bagus untuk range harga 2 jutaan. Keduanya juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Huawei Y7 Pro punya desain yang aduhai cantik serta hasil kamera yang bagus ya. Lebih bagus dari si Realme 2. Sedangkan Realme 2 punya experience gaming yang lebih baik dengan kelengkapan sensor biometrik yang lebih baik juga dibandingkan si Huawei Y7 Pro. Mana yang terbaik? Saya nggak berpikir ada yang sangat lebih baik di antara kedua HP ini ya. Karena kalian bisa pilih yang mana yang paling pas dan cocok buat kebutuhan kalian.